Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang merasa begitu puas menghitung biji tasbih setiap kali menyebut nama Allah. Tetapi mereka tak punya tasbih untuk menghitung ucapan sia-sia yang tak terbilang banyaknya. Imam Al-Ghazali. Setiap orang yang dilahirkan di dunia ini pasti tak luput dari salah dan lupa. Hal itu manusiawi, tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang menyesali perbuatan buruknya, serta belajar dari apa yang telah diperbuatnya agar tidak terulang lagi. Dan bahkan ada orang yang begitu sedih karena sudah melakukan kesalahan, walaupun tidak begitu fatal, sehingga ia pun merenungi kesalahan yang telah diperbuatnya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Sayangnya, ada juga orang yang melakukan kebaikan, tapi ia tertipu dengan kebaikannya sendiri, seakan-akan ia sudah melakukan perbuatan yang sangat mulia, sehingga membuat dirinya pongah dan selalu membangga-banggakannya. Padahal setiap perbuatan baik sebenarnya tidak menjamin seseorang untuk masuk surga. Perbuatan apapun itu, meskipun seorang ahli ibadah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Karena itu, jangan pernah kita merasa aman dengan perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Nah, agar kita tidak terkecoh dengan perbuatan baik yang kita lakukan, maka ketika melakukan kebaikan, coba langsung kita lupakan. Dan coba kita ingat segala apa saja yang pernah kita lakukan dengan sia-sia, lebih-lebih yang mendatangkan dosa. Hal ini kita maksudkan supaya ketika kita melakukan kebaikan, itu hanya semata-mata untuk Allah, bukan karena yang lain. Sehingga kita mampu mengendalikan kecongkaan kita di hadapan siapapun, serta tidak merasa puas dengan amalan baik apapun. Imam Al-Ghazali juga pernah mengatakan, jika kita terlena menghitung pahala tetapi dosa-dosa dilupakan, maka kita menjadi orang yang tertipu terhadap amal kita sendiri. Pada hari perhitungan amal, kita akan terkejut sebab ternyata timbangan amal buruk lebih berat daripada pahala yang kita sangka-sangka telah menumpuk. Itulah sebabnya kita tak perlu sibuk untuk mengkalkulasi pundi-pundi pahala atau tertipu dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Usahakan setelah beramal selalu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Bijaksana. Dia yang mengatur pahala kita secara adil. Agar kita tidak terjebak dan tidak tertipu, maka kita harus mengkalkulasi dosa yang telah kita perbuat. Sebab kesalahan atau dosa yang membuat kita sedih itu lebih baik daripada berbuat kebaikan yang membuat kita sombong. Karena itu, cobalah sekali-kali kita menyempatkan waktu untuk menghitung berapa dosa-dosa yang telah kita perbuat. Tujuannya supaya kita selalu ingat bahwa kita masih bergelimang dosa. Imam Al-Ghazali juga mengatakan, untuk kesehatan yang baik, kendalikan makananmu. Untuk jiwa yang baik, kendalikan dosa-dosamu. Dan untuk keimanan yang baik, kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehat jasmani dan ruhani nyatanya memang sangat perlu. Sebab bila salah satunya ada yang sakit, kehidupan tidak akan menjadi sempurna. Sehingga untuk menjalankan tugas sebagai manusia akan terganggu. Bukan hanya kata dokter kita harus menjaga apa saja yang akan kita masukkan ke dalam perut. Tetapi Imam Al-Ghazali juga mewanti-wanti agar kita mengendalikan makanan, sehingga kesehatan tetap baik. Sebab bila semuanya kita makan, terlebih berlebihan, maka bukan hal yang mustahil bila kemudian badan menjadi rapuh, mudah terserang penyakit. Lalu bagaimana kita bisa beribadah dengan baik kalau badan kita sakit? Kesehatan jasmani tentu memiliki peran yang sangat besar terhadap kesehatan ruhani. Sebab bila badan kita sakit, sholat yang seharusnya dengan berdiri, rukuk, i'tidal, sujud dan sebagainya, malah dilakukan dengan cara berbaring lantaran sakit, apalagi stroke atau lumpuh. Karena itu, mengendalikan makanan supaya kesehatan tetap baik
jangan sampai diabaikan. Bila badan kita sudah sehat, tugas selanjutnya adalah jangan membiarkan jiwa kita sakit. Sebab apa gunanya badan sehat bila jiwa kita sakit? Bukankah hanya seperti bangkai yang sedang berjalan? Karena itu, jangan biarkan jiwa kita sakit dengan cara menghindari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Artinya, kita harus benar-benar menjauhi hal-hal yang sekiranya membuat jiwa kita sakit, seperti meninggalkan sholat, bermaksiat, berjudi, dan perbuatan nista lainnya. Terakhir, ketika kita sudah memiliki badan yang sehat, jiwa yang sehat, maka keimanan kita, rasa percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai tergoyahkan dengan hal-hal yang fana, salah satunya materi. Salah satu tip dari Imam Al-Ghazali untuk menjaga iman kita agar tetap baik, maka jangan lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebab beliaulah manusia yang memiliki iman yang sempurna. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.